Jin Kazama. Gimana rambut baru gue? Kayak Jin Kazama nggak? Mirip lah ya. Anjing. Gak ada mirip-mirip gue Jin Kazama. Oke semuanya, kembali lagi di konten berita seputar film ya. Aduh gue saking lamanya nggak bawa ini konten sampai lupa nama kontennya apa. Ya, seperti biasa ya, gue akan membahas berita-berita terbaru seputar film. Dari yang rumor, dari yang fakta, dan berita terbaru. Gue akan bahas itu. Dan sebelum masuk ke berita yang pertama, intro dulu. Berita seputar film. Kita masuk ke berita yang pertama. Berita yang pertama, ini gua kasih videonya aja ya, cuplikan videonya. Ini videonya. Crazy. I taught them everything they know. No cap. Cool. Yeah. Yeah. Coolest superhero ever. Boom. What? Lu bisa lihat di video tadi ada sebuah apa ya bahasanya? Ada orang yang ngerekam potongan adegan, bukan apa, lokasi syuting ya. Ada orang yang ngerekam lokasi syuting series Falcon and the Winter Soldier. Dan di video amatir itu, video rekaman amatir itu ditunjukkan bahwa ada orang yang kalau nggak salah ya, dia bawa shield Captain America gitu. Itu gua nggak tahu siapa. Itu US agent atau Bucky Barnes, gue nggak tahu. Tapi yang jelas di situ dikasih tahu ada orang yang berantem pakai shield Captain America. Nanti gue di sini ada shield Captain America. Gue masih penasaran ya, apakah US agent bakal kalau misalnya itu US agent ya. Gue masih penasaran apakah US agent bakal sekuat itu, karena kalau dilihat dari potongan adegan yang tadi ya, itu kelihatan kuat lah. Tapi gue nggak tahu. Bisa jadi itu Bucky Barnes juga kan, soalnya gambarnya itu rada kurang jelas. Tapi yang gue tahu dia bilang, orang yang rekam itu bilang begini, "Oh my God, Captain America is my favorite superhero," kalau nggak salah gitu. Dia bilang begitu. Itu berita yang pertama. Dari berita pertama tuh ya. Ada sebuah video yang menunjukkan bahwa ada sebuah video amatir yang menunjukkan pertarungan antara seseorang yang pakai shield Captain America. Tuh gue dari rambutnya aja udah enggak mirip persevat. Oke. Kita masuk ke berita yang kedua. Berita yang kedua ini datang dari Falcon and the Winter Soldier. Ada BTS atau foto-foto behind the scene dari Falcon and the Winter Soldier. Yang pertama ada ini ya, ada orang, ini gua nggak tahu siapa ya, kepalanya rada botak, terus pakai baju ungu. Nggak mungkin ini Baron Zemo, nggak mungkin. Terus ada Sharon Carter yang udah dipastiin bakal muncul di series Falcon and the Winter Soldier, karena series Falcon and the Winter Soldier, karena yang kita tahu, buat lo apalagi ya pecinta MCU, gue walaupun bukan Marvel fans ya, cuma gue ngikutin aja. Gue emang dulu tadinya itu dari Marvel fans kan, cuma berkhianat cuma ke DC. Karena satu dua lain hal, nggak berkhianat sih bahasanya, mau gue lebay-lebayin aja, gue berkhianat gitu dari Marvel ke DC. Jadi buat lo apalagi ya pecinta Marvel, pasti lo tahu Sharon Carter lah, karakter yang muncul di Captain America Captain America Civil War ya. Dan di Endgame, Infinity War dan Endgame dia kan gak muncul. Dan ada yang bilang katanya di Endgame itu dia jadi di Infinity War dia jadi debu. Nah, dan dia bakal muncul lagi di ini series Falcon and Winter Soldier. Terus ini dari BTS ini gua rangkum aja jadi di satu berita ya. Karena ini menyangkut di satu film juga, jadi nggak usah dipisah-pisah lah beritanya. Terus ada foto orang Asia yang
foto orang Asia rambut panjang. Foto orang Asia rambut panjang yang masih belum jelas perannya apa. Gua mikirnya dia bakal jadi villain lah mungkin ya, soalnya dari mukanya itu udah kelihatan muka villain gitu. Oke, itu berita yang kedua. Berita yang kedua tadi itu ada 4 karakter yang ada 3 karakter yang bakal muncul di series series The Falcon and the Winter Soldier. Dan kita masuk ke berita yang ketiga. Berita yang ketiga ini ada Asial Man. Cut. Ini bang anjing lu, Wes. Berita yang ketiga ini datang dari Harry Styles dan Lily James. Ini gue dapet ini apa ya nama fanpage IG-nya? Aduh, kepotong lagi. Nggak tahu lah, gue dapetnya segera dari IG ya. Harry Styles dan Lily James akan membintangi film My Policeman. Harry Styles dan Lily James dikabarkan sedang dalam tahap negosiasi untuk membintangi film terbaru Amazon yang berjudul My Policeman. Apa? Film terbaru Amazon? Amazon tuh studio film. Nggak tahu. Amazon juga telah menunjuk Michael Grandage untuk menyutradarai filmnya. Film yang diadaptasi dari novel karya Bates and Roberts ini akan mengisahkan tentang Tom dan Patrick yang menjalin hubungan asmara dan berusaha menutupi hubungan mereka karena pada saat itu homoseksualitas dilarang keras. Wow. Wait. Berarti di sini Harry Styles bakal di film My Policeman bakal jadi ini dong. Bakal jadi karakter gay. Apakah fans One Direction nggak bakal marah kalau misalnya ngelihat idola mereka jadi gay di sebuah film? Nggak, gue nggak masalah ya, soalnya gue bukan fans One Direction gitu, atau fansnya Harry Styles ya gitu, gue bukan. Jadi ya dimain film apa, dia jadi karakter apa ya terserah. Apakah filmnya akan bagus dengan Harry Styles bergabung di jajaran cast? Nggak tahu. Itu berita yang ketiga tadi Harry Styles dan Lily James akan membintangi film My Policeman. Nah, ini dia, yang datang dari MCU. Ini berita udah lumayan lama ya, 9 September. Dan berita-berita yang tadi itu yang BTS, foto-foto BTS dari BTS atau behind the scene dari siapa tadi? Series Falcon and Winter Soldier, dan video rekaman amatir dari pertarungan orang yang make shield Captain America, itu juga video lama ya, kalau nggak salah 15 September gitu. Udah gue berbahas sekarang, soalnya gue terlalu sibuk dengan dunia nyata apa sih nggak tau lah. Gue lagi sibuk aja, jadi susah gitu bikin videonya. Jadi ya berita-beritanya jadi numpuk. Berita yang keempat ini ada aktris Tatiana Maslany resmi jadi pemeran She-Hulk di serialnya. Ini gue dapet dari FCU_ID. Dilansir dari situs Variety, aktris Tatiana Maslany dikabarkan resmi terpilih menjadi pemeran She-Hulk dalam proyek serialnya di MCU. Jadi rumor-rumor yang dulu bertebaran yang katanya banyak cast cewek yang bakal meranin itu, satu pun dari mereka bukan yang meranin. Yang meranin adalah Tatiana Maslany. Gue juga lupa sih ya, dulu itu jajaran cewek-cewek yang bakal meranin karakter Shield tuh siapa aja, gue lupa. Ini bisa jadi, ini termasuk kabar baik ya buat fans MCU terutama ya. Itu berita yang keempat tadi, Tatiana Maslany resmi jadi pemeran She-Hulk di serial She-Hulk. Dan ini ada rumor ya. Ini gue dapat dari fanpage Heroic Cut. Ini dia juga dapat rumor, sumbernya itu dari The Cultural North. Henry Cavill has signed a new contract to play Superman for another 3 until 6 appearance and can range from solo film, cameos, and other sequel films. Artinya Henry Cavill sudah menandatangani kontrak baru untuk bermain Superman untuk 3-6 film ke depan. 3-6 film lain. Dan bisa dari solo film Superman, cameo, dan sequel film gitu. Berita yang kelima itu ini ya tadi. Ada rumor yang bilang kalau Henry Cavill bakal jadi
Superman lagi. Soalnya yang terakhir itu kan Henry Cavill katanya udah ngundurin diri ya. Sebenarnya gue kecewa juga sih pas dia ngundurin diri. Dan berita yang keenam, Selena Gomez akan produser film Hotel Transylvania yang akan menjadi peran utama sebagai Mervis Putri Dracula. Gue nggak pernah ngikutin franchise Transylvania, jadi ini bukan berita penting menurut. Berita yang keenam ya. Ini berita yang keenam, ini Selena Gomez akan produser film Hotel Transylvania dan akan menjadi peran utama sebagai Mervis Putri Dracula. Ini juga ada berita dari ini ya, Ana de Armas, berita yang ketujuh. Ana de Armas perankan film Marilyn Monroe. Buat lo yang belum tahu Marilyn Monroe, ini gue kasih fotonya. Jadi Marilyn Monroe itu kayak penyanyi penyanyi zaman dulu gitu ya. Hitungannya kayak James Brown gitu. Tapi gue nggak tahu ya seangkatan atau enggaknya. Ana de Armas akan tampil sebagai Marilyn Monroe di film terbarunya. Proyek film tersebut akan dikembangkan Netflix. Oh, Netflix yang bakal ngembangin ini. Jadi ini bakal rilisnya itu di Netflix gitu, bukan di bioskop. Nggak apa-apa, dibaca lebih gampang Netflix. Film yang Bloody ini merupakan gue nggak terlalu tertarik ya sama film-film dokumenter gitu, jadi kurang penting. Bukannya gue nganggap ini film dokumenter itu jelek ya, film dokumenter bagus gitu, apalagi film dokumenter yang nyertai tentang racist about black people, nah itu nice banget. Cuma kalau kayak musisi gitu ceritanya selalu sama. Lu paham kan maksud gue? Jadi kayak di awal film ada cerita dia orang biasa bikin sebuah single atau album, nama dia naik, di pertengahan karir dia ada masalah, nama turun, terus di akhir film nama dia naik lagi. Itu kayak apa ya, plot cerita yang selalu ada di setiap film setiap film dokumenter yang nyertain tentang musisi. Ceritanya selalu begitu dari mulai yang gua tahu ya. Green Book, filmnya Mahershala Ali, ini gua sebutnya Green Book. Terus Bohemian Rhapsody, itu ceritanya itu begitu. Tapi ya bukan berarti film dokumenter itu jelek ya. Ini gue bilang aja plot ceritanya selalu sama. Jadi makanya gue kurang suka. Gue tuh suka cerita yang plotnya itu selalu beda gitu. Walaupun endingnya sama, tapi gue pengen plotnya itu beda. Karena terlalu lama gue nggak jelasinnya, jadi gak usah gue jelasin. Nah, ini ada berita yang benar-benar menarik dan mungkin mengecewakan dan apa ya bahasanya? Mengecewakan dan membuat seneng di satu waktu yang sama gitu. Ada rumor yang bilang Tom Cruise dirumorekan bakal jadi Iron Man di film Doctor Strange 2. Marvel Studios nih ya penjelasannya. Marvel Studios dirumorkan sedang mempertimbangkan film sequelnya Doctor Strange yang berjudul In the Multiverse of Madness untuk menambahkan sebuah cameo yang dimana cameo itu adalah cameo dari karakter Iron Man dengan versi yang berbeda. Jadi ibaratnya ini alternate Earth, dimensi lain dari dunia gitu. Jadi gimana bahasanya? Jadi di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness ada rumor yang bilang kalau Marvel bakal munculin Tony Stark dari dimensi lain. Kalau bahasa filmnya alternate Earth Iron Man gitu. Dan yang meranin katanya bakal Tom Cruise, katanya begitu. Ini benar-benar menarik sih. Kalau ini beneran terjadi ya. Mungkin ada beberapa fans Marvel yang kecewa dan ada juga yang seneng karena karakter mereka itu nggak mati walaupun diperanin oleh aktor yang berbeda. Tapi kalau gue ya terima-terima aja sih. Asal si Tom Cruise-nya itu bisa meranin karakter RDG yang udah dibangun oleh siapa? Yang udah dibangun oleh RDG. Asal Tom Cruise bisa meranin karakter siapa? Apa sih gue ngomong patah-patah mulu kesel gue. Karakter Iron Man yang udah diperanin oleh RDG selama berapa ya? 10 tahun kalau nggak salah. Mulai 12 tahun. Fakta menarik nih ya. RDG atau Robert Downey Jr. itu meranin karakter Iron Man kalau gua nggak salah 12 tahun. Nyampe karakternya meninggal.
Ya gitu lah ya. Itu berita yang ke bentar. Tadi apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini berita yang ke-7. Kita masuk ke berita yang ke-8. Berita yang ke-8 ada, ini datang dari Universe DC. Gue suka nih, yang berbau DC tuh gue suka gitu. Nggak kayak Marvel jelek. Enggak, canda. Apa Bang Chandra? Soalnya Chandra Leo kan fans Marvel. Joel Kinnaman mengungkapkan kalau The Suicide Squad akan punya rating R. Ini gue dapat dari Evidot Indonesia ya. Jadi kita lihat nanti seberapa sadiskah dan seberapa lucukah Suicide Squad garapan James Gunn ini. Kalau Joel Kinnaman aja udah ngomong begini, udah pasti filmnya bagus. Ya mudah-mudahan nasibnya nggak sama kayak Suicide Squad David Ayer 2016 ya. Aduh sumpah kasihan banget sih itu. Film keren jadi hancur gara-gara Warner Bros mau apa adegan kerennya dipotong-potong. Emang suwe. Nah, ini berita terakhir ya. Berita yang terakhir ada Tom Hardy. Tom Hardy katanya bakal jadi kandidat terkuat gantikan Daniel Craig di James Bond. Jadi buat yang belum tahu, Daniel Craig ini apa? Ini tahun terakhir dia as James Bond atau sebagai James Bond. Jadi setelah film James Bond 007 yang apa ya judul gue lupa, rilis tahun ini ya rencananya November. Kalau rilis Kalau rilis, nah di tahun selanjutnya dia udah nggak meranin. Dan katanya kandidat terbesar buat gantiin Daniel Craig. gue sekarang belakangan lagi belajar di persen suara soalnya. Yang Tom Hardy katanya bakal jadi kandidat terkuat gantiin Daniel Craig as James Bond di film James Bond katanya gitu. Ya gue setuju aja sih, soalnya gue nggak ngikutin franchise, jadi gue nggak tahu pengembangan karakter Daniel Craig di film apa 007 atau James Bond tuh gimana, gue nggak tahu. Jadi ya kalau Tom Hardy jadi ini ya nggak masalah asal dia masih jadi Venom. Nah ya kalau dia buang kesempatan dia jadi Venom buat ngambil kesempatan jadi James Bond, gue nggak setuju. Soalnya Venom yang dia peranin di film Venom 2018 itu udah ini ibaratnya kalau lu makan tuh nggak kurang, nggak lebih nggak kurang, pas aja gitu. Kalau ibaratnya lu makan, jadi karakter yang nggak tahu lah. Bukan karakter sih, maksudnya jadi acting dia di film Venom 2018 itu nggak lebih nggak kurang gitu, pas sebagai ini ya Eddie Brock. Jadi kalau misalnya dia meranin karakter James Bond di tahun selanjutnya ya nggak masalah, asal dia nggak buang kesempatan dia ngebuang kesempatan dia buat jadi Venom ya. Itu gua kecewa pasti sama Tom Hardy. Oke, mungkin segitu aja lah ya berita yang gua bawain kali ini. Dan nanti ada berita apa aja. Sekian video kali ini, dan gua mau minta maaf dulu ya, soalnya gue nggak akan main game Suicide Squad Special Ops karena itu bukan game story gitu, nggak ada storyline-nya. Itu kayak cuma lu bunuh monster nyampe karakter terakhir lu tersisa, terus karakter itu mati, udah. Jadi nggak ada timeline story, jadi buat apa gue mainin gitu. Walaupun gue sebenarnya udah record ya, cuma gue ngerasa ini game kurang gitu, nggak ada storyline-nya, jadi buat apa. Gue bakal mainnya Batman The Dark Knight. Balik lagi ke Batman ya. Jadi begitu guys video kali ini. Gue Faris P. Thinking, goodbye. Dan hari Kamis bakal ada konten baru. Saya like subscribe. Kalau nggak mau terserah. Hujat juga nggak masalah. Nanti gue jadi curhat ya. Sekarang mulai. Goodbye.